Baik, di sini kami akan ngulang ya. Ini Ulang-ulang. ini potong nanti. Nah, terus bos, tenang, santai Baik, bos, santai bos. kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang bernama Juice Up. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bakta Kantino Revo. Saya Rizky Yonatan. Saya Muhammad Maulana. Saya Mas Faisal Askari. Saya Christopher Radityan Moba. Nah, baik, di sini langsung saja kita ke materinya. Oke. Nah, di sini latar belakangnya, perkembangan teknologi digital mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi mobile dan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih praktis dan cepat. Nah, jadi oleh karena itu, aplikasi JSOP dirancang dengan fokus pada desain UI UX yang sederhana dan intuitif, menggunakan metode design thinking agar dapat memberikan pengalaman pengguna yang nyaman serta mempercepat proses pemesanan JUS secara digital. Nah, apa itu desain model thinking? Nah, desain model thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada kreatif dan sistematik untuk menghasilkan solusi inovatif dan memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Lalu, serangkaian tahap empati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji coba yang prosesnya berulang-ulang hingga dapat menyempurnakan sebuah desain. Oke, next. Slide selanjutnya. Nah, jadi rumusan masalahnya ada tiga, yaitu alur pemesanan aplikasi yang sering rumit, informasi produk yang kurang jelas, proses pemesanan yang lama. Nah, tujuan kami membuat aplikasi ini untuk menerapkan metode design thinking dan mempercepat proses pemesanan jus, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Oke, next. Nah, di sini boleh kita lihat tampilan tampilan dari desain kami. Di sini ada layar awal, layar login, layar home, dan menu. Next. Nah, di sini juga kami tidak lupa melengkapi dengan kode voucher, alamat pengguna, dan riwayat pemesanan, dan hasil checkout kita ketika memesan, dan hasil pembayaran. Oke, next. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode design thinking. Empatis, ide, definen, prototype. Next, metode design thinking. Empatis. Tahap empatis dilakukan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, serta permasalahan yang dialami pengguna dalam proses pemesanan jus melalui pengamatan dan analisis pengamatan pengguna. Saran saya, butuh pesan jus yang cepat dan tidak ribet. Tidak punya banyak waktu untuk antri atau datang ke toko. Aplikasinya harus simpel dan jelas. Thinking. Ingin tetap menjaga kesehatan meskipun sibuk bekerja. Mengharapkan aplikasi yang definisi dan hemat waktu. Berpikir bahwa aplikasi digital seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Dus, menggunakan aplikasi mobile untuk memesan minuman, membandingkan aplikasi berdasarkan kemudahan pengguna, memiliki aplikasi dengan proses pemesanan dan pembayaran yang cepat, feels, merasa terbantu jika aplikasi mudah dipahami dan
responsif. Merasa frustasi jika proses pemesanan lambat atau terlalu banyak langkah. Merasa puas ketika pesanan bisa dilakukan dengan cepat dan lancar. Metode Design Thinking Definance. Pada tahap definance, seluruh temuan dari tahap empatis dianalisis untuk merumuskan masalah utama dan kebutuhan pengguna yang menjadi fokus dalam perancangan aplikasi QC App. Oke, di sini sekian penjelasan dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tentang metode design thinking, yaitu ID. Tahap ID bertujuan untuk mengembangkan berbagai ide dan solusi desain berdasarkan permasalahan yang telah didefinisikan, termasuk penyusunan alur penggunaan aplikasi agar lebih efisien. Next. Sal, agak dekat suaranya, Sal. Kurang jelas, Sal. Ya, Kak. Oke, di sini metode design thinking, yaitu ada prototype. Pada tahap prototype, ID dan solusi yang telah dirancang diwujudkan ke dalam bentuk desain antar muka aplikasi Just App menggunakan Figma sehingga dapat diuji secara langsung. Next. Di sini kita memiliki kode QR-nya. Di sini kita bisa langsung scan. Next. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Di sini ada metode desain thinking. Tahap tes dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan pengguna terhadap desain UX. Aplikasi Just App yang telah dibuat responden diminta untuk mencoba langsung prototipe aplikasi Just App. Kemudian memberikan penilaian terhadap beberapa aspek seperti penampilan antarmuka, kemudahan navigasi, kejelasan informasi, kelancaran proses, pemesanan, serta kenyamanan pengguna secara keseluruhan. 5 skala Likert, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Next. UI Goodreads, warna dan tipografi. Hijau atau primary melambangkan kesegaran, kesehatan, dan identitas utama aplikasi. Kuning atau secondary memberikan kesan ceria dan menarik perhatian. Orange atau secondary menciptakan kesan energik dan digunakan pada tombol aksi. Cream atau background memberikan tampilan lembut dan nyaman di mata. Biru atau action memberikan kesan tenang dan profesional. Warna pendukung, hijau tua untuk teks utama, abu-abu muda untuk elemen sekunder, putih untuk tampilan bersih, merah untuk notifikasi dan promosi. Next. Navigasi. Home beranda dilambangkan dengan ikon rumah. Ini adalah halaman utama aplikasi, tempat biasanya informasi terbaru atau ringkasan fitur ditampilkan. Menu dilambangkan dengan ikon daftar dalam lingkaran. Bagian ini kemungkinan bersih daftar kategori layanan atau pilihan fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Riwayat atau history dilambangkan dengan ikon jam dinding dengan panah melingkar. Menu ini digunakan untuk melihat catatan transaksi, aktivitas, atau pesanan yang pernah dilakukan sebelumnya. Profile dilambangkan dengan ikon siluet orang. Ini adalah area pengaturan akun pengguna, informasi pribadi, dan detail keanggotaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada font. Aplikasi Just App menggunakan font Poppins karena memiliki bentuk huruf yang modern, bersih, dan mudah dibaca pada layar mobile. Variasi reguler digunakan untuk teks isi, medium untuk subjudul, semi-bold untuk penekanan informasi penting, dan bold untuk judul agar hierarki informasi terlihat jelas. Penggunaan ukuran dan ketebalan font ini diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan keterbacaan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada dampak implementasi. Implementasi desain UI UX aplikasi Just App
yang dirancang menggunakan Figma memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi permasalahan yang ada serta mencapai tujuan perancangan aplikasi. Yang pertama, menyederhanakan alur pemesanan yang sebelumnya rumit. Kedua, menyajikan informasi produk dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, mempercepat proses pemesanan jus. 4. Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Dan yang kelima, menghasilkan aplikasi yang lebih efektif dan user-friendly. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan UI/UX, aplikasi JustUp menggunakan metode design thinking dapat disimpulkan bahwa desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna mampu menghasilkan antarmuka yang mudah digunakan, konsisten, dan efisien. Prototipe yang dibuat dengan Figma serta hasil pengujian menggunakan skala Likert 5 menunjukkan respon positif dari pengguna, sehingga aplikasi JustUp dinilai mampu meningkatkan kenyamanan dan mempercepat proses pemesanan jus secara digital. Oke, baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jadi, sekian, terima kasih.